Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma binti Ma'rifah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah. Dinasti ini berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Pada masa akhir kepemimpinan Ali, masyarakat mulai bergejolak dan muncul tiga golongan politik yang sangat dominan, yakni Syiah, Khawarij, dan Muawiyah. Hal ini membuat kekuasaan Ali semakin melemah, hingga pada tahun 60 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota. Setelah sepeninggalnya Ali, Hasan sebagai putranya dilantik menjadi khalifah oleh masyarakat Kufah. Akan tetapi Hasan begitu tidak siap untuk menjadi khalifah, hingga akhirnya dia menyerahkan posisi khalifah kepada Muawiyah dan menyerahkan beberapa persyaratan. Kejadian ini dalam sejarah dikenal sebagai Umul Jamaah atau Tahun Persatuan. Oke, berbicara tentang sistem pemerintahan dari dinasti Umayyah sendiri menggunakan sistem monarki atau kerajaan. Pada awal berdirinya dinasti Umayyah, dinasti ini yang dipimpin oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan kebijakan politik dengan perluasan wilayah seluas-luasnya hingga ke daratan Afrika. Hal ini dilakukan yang pertama untuk memperkuat wilayah dan memperkuat kekuasaan Islam. Yang kedua adalah sebagai sarana dakwah. Setelah perluasan wilayah telah berhasil, wilayah dinasti Umayyah menjadi semakin luas dan kuat. Kebijakan yang kedua yakni adalah memprioritaskan kebudayaan Islam dalam pemerintahan. Hal ini dapat terbukti dengan adanya beberapa karya-karya nyata yang dihasilkan pada dinasti Umayyah. Selama 91 tahun dinasti Umayyah berdiri, dinasti ini melakukan pergantian pemimpin sebanyak 14 kali dengan dua keluarga, yakni keluarga Marwan dan keluarga Muawiyah. Dan berikut 14 nama khalifah dinasti Umayyah. Kejayaan dinasti Umayyah dimulai pada periode pertama, yakni periodenya Muawiyah bin Abi Sufyan sampai dengan pemerintahan Hisham bin Abdul Malik pada tahun 661 Masehi sampai dengan 743 Masehi. Dan puncak kejayaan dinasti Umayyah ini terletak pada pemerintahan Malik dan Hisham. Mereka berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Andalusia semenanjung Liberia, sekarang Portugis dan Spanyol, dan menaklukkan kota dan daerah di sebagian selatan Perancis. Dan berikut gambar wilayah dinasti Umayyah pada saat kejayaannya. Di samping perluasan wilayah, mereka juga berhasil merombak dua masalah besar yang menunjukkan kemandirian negara tersebut. Yang pertama ialah mengubah sistem administrasi pemerintah yang menjadi corak Arab sehingga tidak membutuhkan pegawai asing lagi yang semula dibutuhkan.
Dan yang kedua, mereka juga mencetak mata uang sendiri. Dan berikut adalah gambar mata uang yang dicetak pada masa itu. Kemunduran dinasti Umayyah. Kemunduran dinasti Umayyah dimulai pada masa pemerintahan setelah Hisham. Diketahui khalifah setelah Hisham itu tidak cakap dalam memimpin dan juga suka berfoya-foya. Berikut beberapa faktor kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama, adanya pertentangan kelompok suku Arab Utara dengan suku Arab Selatan, yakni Maudariyah dan Himyariyah. Yang kedua, sejumlah pemeluk Islam non-Arab merasa iri dan tidak suka kepada pemeluk Islam bangsa Arab dikarenakan mereka lebih mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah. Yang ketiga, adanya konflik politik pada saat itu. Yang keempat, pergantian sistem khalifah dengan terbentuknya pengaturan yang tidak jelas menyebabkan terjadinya persaingan di kalangan anggota keluarga istana. Yang kelima, melemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah disebabkan sikap hidup mewah di lingkungan istana serta para ulama merasa kecewa dikarenakan sikap penguasa itu tidak berusaha memperkembangkan dakwah Islam. Oke, teman-teman, kita sudah membahas tentang dinasti Umayyah. Sekarang kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Dinasti ini merupakan kekhalifahan kedua Islam setelah Umayyah yang berkuasa di Baghdad dan Irak. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti pemerintahan Islam terlama sepanjang sejarah, yakni berdiri pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah sampai dengan 1258 Masehi atau 656 Hijriah. Periode kejayaan dinasti Abbasiyah dimulai sejak masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi tahun 775 Hijriah sampai 785 Hijriah hingga Al-Waqtiq yaitu tahun 842 sampai 847 dan mencapai puncak kejayaan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia dengan tingkat kemakmuran yang tinggi dan peran internasional yang luar biasa. Selama hampir beberapa abad dinasti Abbasiyah berdiri, dinasti ini terbagi menjadi 5 periode kepemimpinan. Yang pertama, periode pertama yakni pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 232 Hijriah atau 847 Masehi disebut sebagai pengaruh Persia pertama. Yang kedua yakni disebut dengan masa pengaruh Turki pertama pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Yang ketiga yakni periode masa kekuasaan dinasti Bawai.
Buaih ya, atau juga disebut dengan Persia kedua, yakni tahun 334 Hijriah atau 845 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Yang keempat yakni masa Saljuk atau disebut dengan pengaruh Turki kedua pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai dengan 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Yang kelima yakni masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, ya, pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dan juga berikut beberapa nama-nama khalifah dinasti Abbasiyah selama 5 periode ini. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.